kathiran, begitu banyak. Apa artinya? Beliau sering tidak sadarkan diri pada waktu sakit menjelang kematiannya. Jadi kadang-kadang pingsan, tar sadar, pingsan, tar sadar, begitu. Fabalagha dzalikal Junaida, maka sampailah berita itu kepada Imam Junaid al-Baghdadi, Sayyidu Ta'ifatis Sufiyah. Ini pemimpin ulama-ulama sufi, yaitu Al-Imam Junaid al-Baghdadi. Faqala, maka beliau berkata, hal yuraddu aqluhu alaihi fi awqatis sholawati. Hal, apakah yuraddu, dikembalikan, aqluhu alaihi, akalnya atas dirinya, fi awqatis sholawati, pada waktu-waktu sholat. Imam Junaid al-Baghdadi bertanya sama orang yang mengkhabarkan, katanya Imam Syibli sering pingsan waktu dia sakit menjelang sakaratul mautnya. Kata Imam Junaid al-Baghdadi, hal yuraddu aqluhu alaihi fi awqatis sholawati, apakah dikembalikan akalnya atas dirinya pada waktu-waktu sholat? Kalau pas lempengan waktu sholat dia sadar apa kagak? Dari pingsannya, dari ketidaksadarannya, apakah balik lagi normal atau tidak? Faqalu na'am, maka mereka menjawab ya. Itu derajat wali begitu. Derajat wali itu begitu. Namanya mahfuz. Apa itu mahfuz? Ala jawazil wuku'. Beda dengan Nabi maksum, ala adamil wuku'. Jadi derajat Nabi itu dikatakan maksum ala adamil wuku', tidak akan pernah terjadi pada diri seorang Nabi. Jangankan berbuat dosa dan kemaksiatan, berniat untuk melakukan dosa dan kemaksiatan itu adalah sebuah tidak mungkin, sebuah kemustahilan untuk para nabi dan para rasul. Itu namanya maksum ala adamil wuku', tidak bakalan pernah terjadi sebuah kemustahilan yang akan terjadi pada diri seorang nabi dan para rasul. Jangankan berbuat dosa, niat berbuat dosa gak bakalan. Sedangkan wali itu adalah ala jawazil wuku', atas kemungkinan bisa saja terjadi. Kalau wali berbuat dosa masih ada kemungkinan bisa saja terjadi. Tetapi bedanya kalau wali itu satu kali berbuat dosa, ribuan kali taubat, dan dosanya hanya dosa-dosa yang kecil saja. Itu namanya ala jawazil wuku'. Ada kemungkinan wali itu berbuat dosa. Nah, dikatakan mahfuz, yaitu dosa yang dia kerjakan yang kecil-kecil aja. Dan satu kali berbuat dosa, ribuan kali bertaubat kepada Allah. Itu wali. Faqala, maka Junaid berkata, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, alladzi lam yajri alaihi, yang tidak menjalankan atasnya nisyana dambin fi syariati, akan lupanya dosa dalam syariat. Nisyana dambin fi syariati, lupanya dosa dalam syariat. Itu kemuliaan untuk seseorang. Jadi pas lempengan waktu-waktu sholat diberikan kesadaran. Beda seperti orang-orang yang biasa, giliran waktu-waktu sholat
dia diberikan ketidaksadaran. Tapi lempengan di luar waktu sholat, dia diberikan kesadaran, lawannya. Tapi orang-orang yang mulia, lempengan waktu sholat sadar, ntar pingsan lagi. Masuk waktu sholat sadar, ntar pingsan lagi, seperti itu. Indah. Wa min dalika, dan diantara yang demikian itu qaulul imami Malikin wa Syafi'i, pendapatnya Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Inna man taraka sholata kaslan la jahdan, sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat kaslan, lantaran males, la jahdan, bukan lantaran menentang hukumnya, liwujubiha, bagi kewajibannya. Seumpama lajah dan liwujubiha, bukan karena menentang hukum bagi kewajibannya. Dia berkeyakinan waktu ninggalin sholat bahwa sholat itu wajib. Dia ninggalinnya itu karena males saja. Maka hukum untuk orang yang seperti ini kutila haddan. Kutila haddan, dia dibunuh dengan had-had, hukum-hukum. La kufron bisayfi, bukan secara hukum kafir dengan pedang. Jadi ada yang kutila haddan, ada yang kutila kufron. Kalau kutila haddan, setelah dibunuh hukumnya dia masih muslim. Tapi kalau kutila kufran, dia dibunuh, jatuhnya jadi hukum kafir. Tsumma tajri alaihi ba'da qatlihi, lalu berjalanlah atasnya setelah terbunuhnya ahkamul muslimina, hukum-hukum orang Islam, minal ghusli, dari memandikannya, wassolati alaihi, mensolatkan atasnya, waddabni, dan menguburkannya, wal irthi, dan mendapatkan warisan. Wasahihu min madhabi Syafi'i, dan pendapat yang sahih dari madhab Asy-Syafi'i, qatluhu bisolatin faqat, membunuhnya dengan mensolatkan saja, bisyarti ikhrajiha an waqtid darurati, dengan syarat mengeluarkannya dari waktu qadaruratan, wa yustatabu qoblal qatli, dan disuruh untuk bertaubat sebelum dibunuh. Fa in taba, jika dia bertobat, wa illa kutila, jika tidak bertobat maka dia dibunuh. Ini yang ngebunuh ini adalah imam, bukan sembarang main bunuh-bunuh aja, orang agak sholat main bunuh-bunuh aja. Ini yang ngebunuh adalah khilafah Islamiyah. Kalau dia tinggal di satu negara atau sudah berlaku khilafah Islamiyah, apa itu? Di bawah seorang khalifah. Karena raja dunia itu ada 4, 2 kafir, 2 muslim. 2 kafir, yang pertama adalah Namrud, yang kedua Bukhtanasar. Lalu 2 muslim, yang pertama Iskandar Dzulqarnain, dan yang kedua adalah Nabi Allah Sulaiman. Nanti yang ketiga tuh adalah Imam Mahdi Al-Muntazar. Nah itu nanti akan berlaku khilafah Islamiyah. Kalau sudah berlaku hukum Islam, khilafah Islamiyah, baru ini akan diterapkan hukum-hukum fikih. Diterapkan nih. Yang meninggalkan sholat nanti dihukum oleh seorang khalifah.